Izin bertanya, Bante. Bante, apa tips agar bisa menua dengan indah? Terima kasih, Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ada salah satu, yakni sutta, yang mungkin bisa Ibu Bapak nanti baca, ataupun Ibu Bapak bisa searching, yang berjudul Digajanu Sutta. Digajanu Sutta ini adalah sutta yang ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 8 berkenaan dengan nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha kepada seorang pemuda yang bernama Digajanu. Kenapa Bante merujuk tentang hal ini? Karena dengan berbagai pertimbangan bahwasannya usia tua itu pasti, persiapan di dalam usia tua ini yang harus diusahakan dari sejak muda. Apa yang perlu dilakukan di dalam Digajanu Sutta? Sebelum datangnya usia tua datang, Sang Buddha memberi nasihat tentang bagaimana memperoleh kekayaan. Apa hubungannya, Bante? Karena kalau usia tua datang tidak punya kekayaan, ini sangatlah tidak gampang, Ibu Bapak. Bukan hanya menghadapi usia tua, tetapi kebutuhan di dalam usia tua itu juga harus dipersiapkan dari sekarang. Di dalam Digajanu itu, Sang Buddha memberi petunjuk kepada pemuda Digajanu tentang praktek 4 hal. Apa yang pertama? Supaya memperoleh kekayaan, di situ Guru Agung Buddha memberi petunjuk, yakni Uttana Sampada. Uttana Sampada itu adalah memiliki kegigihan, semangat, ketekunan, inisiatif di dalam bekerja. Tujuannya apa? Ini ada kaitannya dengan kekayaan. Karena kalau ibu bapak tua dan punya kekayaan, maka persiapannya lebih menenangkan. Sebelum datang usia tua, di kala muda, mesti rajin dan bersemangat tekun di dalam mengumpulkan kekayaan. Itu yang pertama. Punya ketekunan, keuletan, inisiatif, supaya punya kekayaan. Diperoleh dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, Araka Sampada. Araka Sampada adalah menjaga apa yang telah dimiliki. Apa yang sudah didapat dijaga dengan sebaik mungkin. Namanya Araka Sampada. Kemudian yang ketiga adalah Kalyana Mittata. Memiliki teman-teman yang baik. Usia tua yang akan kita hadapi akan berjalan dengan baik kalau kita dari awal, dari muda, sudah punya lingkungan teman-teman yang baik. Tidak ada penyesalan ketika usia tua telah datang. Kenapa? Karena dalam kehidupan dari muda sudah bergaul dengan teman-teman yang baik. Kemudian yang keempat, yakni Samajivita. Samajivita ini adalah mempertimbangkan tentang pendapatan. Bagaimana mengelola keuangan. Samajivita adalah penghidupan yang seimbang. Di sana disampaikan sehubungan dengan apa? Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Jadi, kalau dari muda ya sudah punya bekal berupa kekayaan, tua ya lebih menenangkan. Ya, usia tua
dihadapi dengan tenang karena sudah tidak lagi mikir tentang kebutuhan fisik, karena sudah punya berupa kekayaan. Ini yang harus disiapkan tips supaya nanti ketika kita menua, ya, kita ya indah karena apa? Punya kekayaan. Selain kekayaan materi, nah, di situ Guru Agung Buddha juga memberi petunjuk kepada Digajanu 4 hal lagi. Jadi 4 hal yang pertama, ini urusannya adalah duniawi, materi. Karena usia tua itu juga butuh uang. Usia tua itu juga butuh kekayaan. 4 hal tadi diberikan supaya perumah tangga punya kekayaan. Ini urusan kekayaan berupa duniawi. Nah, selanjutnya, yang 4 berikutnya adalah kekayaan yang berguna secara aspek batiniah. Apa yang pertama? Yakni memiliki keyakinan, saddha. Jadi dari muda, ya saddhanya harus diperkokoh. Yakin kepada Guru Agung Sang Buddha, yakin kepada Dhamma, yang di dalamnya juga punya keyakinan kepada hukum karma. Ini keyakinan. Selain punya keyakinan dari awal, yang kedua punya sila. Sila ini perilaku yang baik. Masa tua akan menjadi masa tua yang indah karena sudah punya sila yang baik. Sila ini berbicara tidak hanya pengendalian diri, tetapi tata kebiasaan yang baik. Ya, tata kebiasaan yang baik, ya, sabar, ini juga ada di dalamnya. Ya, berhati-hati ada di dalamnya. Karena sila ibu bapak kalau dijalankan, kalau Pancasila Buddhis itu dijalankan, ya, bukan hanya aspek, yakni hal yang patut dihindari saja, tapi juga ada aspek positifnya. Dengan kita mengembangkan cinta kasih, dengan kita tidak membunuh makhluk hidup, ya kita punya cinta kasih. Nah, ini aspek ya segi perkembangan batin, punya cinta kasih. Kebiasaan tidak membenci. Nah, punya cinta kasih. Kemudian, sila yang kedua, tidak mencuri. Yakni memiliki penghidupan yang benar. Kemudian yang ketiga, tidak melanggar asusila. Aspeknya apa? Punya santuti, kepuasan. Keempat, dengan tidak berbohong, punya kebiasaan jujur. Kelima, dengan tidak minum minuman keras, aspeknya adalah sati akan menjadi kuat. Ya, sati ini adalah perhatian jadi kuat. Tidak menjadi pamada, tidak menjadi lengah. Jadi yang pertama tadi, ya, sada. Yang kedua adalah sila. Ya, sila ini yang kedua, Ibu Bapak. Jadi punya sila yang baik. Ya, punya sila yang baik. Ini juga nanti tuanya indah. Kenapa? Punya sila yang baik. Kemudian yang ketiga, punya caga. Ya, memiliki kemurahan hati. Ya, memiliki kemurahan hati. Ya, kemurahan hati ini juga akan menjadi tua yang indah. Kenapa? Karena kalau seseorang punya kemurahan hati, ya, dia biasa melatih melepas. Ya, dia tidak kikir. Ya, bisa melepas. Sehingga apa kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, nah dia bisa gampang melepas. Ini dari praktek kemurahan hati yang ketiga. Dan yang keempat adalah memiliki panya, kebijaksanaan. Mengerti hidup ini tidak kekal. Ini juga kebijaksanaan. Mengerti tentang apa yang kita miliki berubah, berpisah. Memang tidak menyenangkan, tapi ini adalah konsekuensi dari kehidupan. Mengerti tentang duka dan mengerti tentang segala yang kumiliki, ya, yang kucintai ini sifatnya hanya kesepakatan. Mengerti
bahwasanya tidak ada yang bisa disebut sebagai ini aku, ini milikku, ini diriku. Ya, ini aku, ini milikku, ini diriku. Ini yang disebut dengan memiliki kebijaksanaan. Mengerti tentang hidup ini tidak kekal, sesuatu yang tidak kekal sewajarnya mengalami derita. Tidak memberontak tetapi bisa menerima. Termasuk juga mengerti yang secara kesepakatan disebut sebagai milikku, sesungguhnya ini tidak ada yang bisa disebut sebagai milikku. Jangankan kekayaanku, jangankan keluargaku, tubuhku sendiri sekalipun juga tidak bisa disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Kenapa? Tercengkram perubahan. Ya maka dari itu ibu bapak, ya supaya tuanya jadi indah, dua aspek ini harus ada. Ya, aspek materi harus punya, mesti rajin dan bersemangat, inisiatif tekun, bekerja dengan jerih payah sendiri, menjaga apa yang harus dijaga, memiliki teman-teman yang baik, dan hidup seimbang, mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian aspek batiniah yang menjadi tata kekayaan yang tidak kelihatan, tapi punya daya yang luar biasa, 4 hal. Memiliki keyakinan, memiliki perilaku atau kebiasaan yang baik, memiliki kemurahan hati, dan memiliki kebijaksanaan. Ini akan membuat kehidupan kita jadi indah. Ya, termasuk ya nanti akan berkembang aspek-aspek yang baik lainnya. Mungkin kesabaran, kerendah hatian, ya itu juga tidak lepas dari 4 hal tadi. Punya keyakinan, punya kebiasaan yang baik, punya kemurahan hati, dan juga punya kebijaksanaan. Dan ini munculnya bukan tiba-tiba loh ya. Dari sekarang kita harus mengusahakan. Terkhusus perumah tangga, seperti ibu bapak sekalian, aspek yang 4 yang pertama tadi harus diusahakan. Jangan sampai ketika menua tidak memiliki apa-apa. Ya, jangan sampai. Ya, nanti menderitanya 2. Selain menderita jasmani juga menderita ekonomi. Makanya di kala muda ya mesti rajin dan bersemangat yang disebut dengan uttana sampada. Kemudian araka sampada, menjaga apa yang dimiliki. Memiliki teman-teman yang baik. Dan mempertimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Ini sekali lagi perlu dipersiapkan dan perlu direncanakan dari kala muda. Jadi jangan sampai kebalik. Ya, sudah tua baru teringat. Makanya sebisa mungkin yang mungkin punya anak cucu, ya anak cucunya bisa disampaikan dari jauh-jauh hari, ya supaya apa? Membuat persiapan baik itu segi materi maupun segi batiniah. Ya, yang dimulai dari mana? Ya dari sekarang, dikala masih muda. Begitu ya. Malam Bante, izin bertanya. Kalau di buku Parita kan ada peringatan mulai dari 7 hari sampai 3 tahun. Apakah itu keharusan? Harus diikutin? Soalnya kalau di tetangga kayaknya keharusan. Atau misalnya hanya dana jubah saja di wihara. Atau harus baca Parita juga di rumah, mengundang Bante. Tolong kasih saran Bante dan apa alasannya kalau di rumah sama hanya dana jubah di wihara. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berhubungan dengan peringatan kematian, di dalam masyarakat itu ada sebuah tradisi. Tradisi itu adalah budaya yang sifatnya turun-menurun. Demikian pula di dalam agama Buddha ini juga berada di tengah-tengah budaya. Maka, menjadi satu tradisi juga Buddhis yang hidup di tengah-tengah budaya itu juga
menjalankan dan mengisi hari-hari itu dengan nilai-nilai kebajikan. Apakah sebuah keharusan? Memang tidak sebuah keharusan. Karena sifatnya ini adalah rasa bakti. Dan karena ini sudah berjalan turun-temurun dan aspek manfaat itu ada, makanya ini juga masuk dipertimbangkan. Memang di dalam suta-suta memang tidak ada. Peringatan 3 hari, 7 hari, 49 hari, 100 hari, 49 hari, 100 hari, 3 tahun atau 1000 hari. Ya mungkin tidak ada gitu. Tapi di masyarakat yang berbudaya ini, ada cara penghormatan, ada cara bakti. Karena sebagian sudah memeluk agama Buddha, maka mengisinya dengan cara Buddhis. Apa itu cara Buddhis? Yaitu membuat kebajikan. Di hari peringatan mungkin 3 hari, mungkin 7 hari, diisi dengan apa? Kebajikan. Kebajikan itu bisa juga dengan memperkokoh keyakinan. Mengulang ajaran-ajaran Sang Buddha. Makanya ada tradisi baca parita. Ya, baca parita ini berguna untuk keluarga yang ditinggalkan. Kenapa? Supaya keluarga yang ditinggalkan mengerti tentang hakikat kehidupan ini yang tidak kekal adanya. Dengan bekal keyakinan itu mendorong untuk berbuat baik. Makanya selain baca parita untuk memperkokoh keyakinan, untuk mengisi supaya muncul pikiran yang baik, ya. Baca parita itu juga mengingatkan tentang ketidakkekalan hidup sehingga mendorong untuk melakukan kebajikan yang berikutnya, yakni berdana, ya, menjalankan sila, meditasi. Makanya ketika momen baca parita peringatan itu, kalau ngundang biku ya selain baca parita ada pembaruan sila. Ya, sila itu juga kebajikan, Ibu Bapak. Berdana itu juga kebajikan. Meditasi, mendengarkan dhamma itu juga kebajikan. Berguna untuk siapa? Yang pertama berguna untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan yang kedua berguna untuk sanak keluarga yang telah meninggal. Karena untuk melakukan patidana syaratnya keluarga harus membuat kebajikan. Apakah berdana, apakah menjalankan sila, apakah meditasi, ya termasuk baca parita itu kebajikan juga. Ya. Kenapa dikatakan kebajikan? Karena yang dibaca itu adalah syair-syair kebenaran. Syair-syair yang membuat kita tergugah. Makanya dimasuk di dalam nilai-nilai kebajikan. Memang sifatnya tidak mengikat, ya, tidak keharusan. Ya. Jadi alangkah baiknya, ya, kalau bisa, ya, selain berdana mungkin di wihara atau dana jubah di wihara, kalau memungkinkan dan bisa ya di rumah juga bagus. Ya, siapa tahu nih, ini siapa tahu ya berbicara. Siapa tahu sanak keluarga yang tutup usia itu dia kembali ke rumah. Dalam artian apa? Ya mungkin dia masih melekat dengan keluarganya. Itulah sebabnya kenapa ada tradisi baca parita di rumah. Apakah keharusan? Ya tentu tidak. Bisa dimengerti ya. Jadi peringatan sampai 3 tahun ini adalah tradisi. Ya memang tidak ada di dalam suta. Tetapi untuk mengisi tradisi itu, mengisinya dengan kebajikan. Dan itu menjadi anjuran di dalam suta-suta. Pentingnya menimbun kebajikan. Karena kebajikan itu selain berguna bagi kita yang menjadi pelakunya, selain berguna bagi keluarga yang ditinggalkan, kebajikan ini bisa menjadi sarana untuk melakukan pelimpahan jasa. Dan pelimpahan jasa itu juga bagian dari bakti. Ya, kalau yang tutup usia adalah orang tua, adalah bagian bakti dari anak kepada orang tua.
karena orang tua sudah memberi banyak hal. Maka sekarang meskipun telah tutup usia, kewajiban anak adalah membuat kebajikan untuk orang tua itu. Begitu ya. Jadi baik di rumah maupun di wihara, baik dana jubah ya, sesungguhnya ya bisa dilakukan dua-duanya ya. Tapi yang jelas kalau kita mau patik dana, syarat yang utama adalah kita membuat kebajikan. Setelah kita membuat kebajikan, kita menyampaikan kehendak, kabar, memberitahu dengan tekad di dalam hati. Semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan ini, semoga mendiang, ya disebut namanya siapa, mengetahui, dan dengan mengetahui semoga mendiang berbahagia. Nah, ditekadkan di dalam hati. Begitu ya. Wandami Bante, saya ingin bertanya. Akar dari karma buruk adalah loba, dosa, dan moha. Tetapi bagaimana jika seseorang memberi dengan cetana yang baik, tetapi diliputi moha, seperti seseorang memberikan apa yang tidak sepantasnya, tetapi berniat baik, atau jika seorang perumah tangga memberi dana yang melanggar winaya kepada seorang biku. Apakah umat tersebut mengetahui atau tidak mengetahui pelanggaran itu akan mengubah karma itu juga? Apakah karma baik atau karma buruk? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ada salah satu hal yang menarik ya. Di dalam Abhidhamma Sanggaha, ini bagian dari Kama Wacara Sobana. Ya, Kama Wacara Sobana 8. Ya, Kama Wacara Sobana 8. Ya, itu ada penjelasan tentang bagaimana seseorang melakukan kebaikan. Orang berbuat baik namanya Kama Wacara Sobana. Sobana itu adalah perbuatan yang indah, yang baik. Ya, itu di sana ada 8. Ya, 8. Yang pertama adalah Somanasa Sahagatang, Nyana Sampayutang Asangkarikang. Ini yang paling bagus. Apa itu? Berbuat baik dengan perasaan bahagia, bersama dengan pengetahuan. Ya, Nyana Sampayutang, munculnya benar-benar dari dalam hati sendiri, tidak diajak-ajak orang. Jadi kalau ada orang berbuat baik seperti tadi disebutkan, dia punya cetana yang baik, somanasa, hatinya senang. Ya. Tetapi, ya, yang kedua, dia tidak bersama dengan pengetahuan. Dan yang ketiga, muncul mungkin dari dalam hati lubuk yang dalam, asangkarikang. Ya, tanpa ajakan siapapun, tetap ini menjadi nilai kebajikan. Meskipun nilai kebajikannya, ya, tidak yang bersama dengan nyana tadi. Jadi tetap ada nilai kebajikan, bukan karma buruk. Ya, disebut karma buruk kalau ya bersama dengan pandangan salah. Ya. Orang bisa berdana itu juga punya keyakinan, punya pengetahuan. Hanya kadang-kadang karena keterbatasan pengetahuan, ya sehingga apa? Ya, dia memberi yang kadang-kadang tidak tepat pada waktunya misalnya. Ya, tidak tepat pada waktunya misalnya. Ya, tetap itu kebajikan. Karena niatnya, cetananya bukan keserakahan, bukan kebencian. Ada rasa senang, somanasa. Dia juga mengerti ini kebajikan. Ya, tetapi dia tidak mengerti lebih jelas tentang barang yang akan diberikan. Makanya penting bagi perumah tangga juga untuk mengetahui dana-dana yang pantas. Ya, dana-dana yang pantas. Tidak hanya kepada para biku, tetapi juga kepada siapapun. Ya. Kenapa? Karena kalau kita belajar, kita bisa memperbaiki kekurangan.
Jadi kalau kita belajar, kita bisa memperbaiki kekurangan dan bisa memaksimalkan apa yang baik. Di dalam kama wacara sobana itu yang pertama, somanasa sahagatang nyana sampayutang asangkarikang. Sebisa mungkin kalau kita berbuat baik, dasarnya adalah perasaan senang. Somanasa. Dengan pengetahuan, mengerti nilai manfaatnya, baik manfaat bagi diri sendiri maupun manfaat bagi penerimanya. Ini punya pengetahuan, ya. Dan munculkanlah dari lubuk hati kita. Benar-benar muncul secara spontan. Spontan itu tidak pakai mikir. Seketika. Karena punya apa? Keyakinan yang kuat. Maka itu nilai kebajikannya ya mulai ya paling tinggi. Makanya di situ ada 8 hal ya tentang kebajikan-kebajikan. Ya, mulai dari somanasa sahagatang, nyana sampayutang asangkarikang, sampai yang paling bawah, yang paling 8 itu, upeka sahagatang, ya, nyana wipayutang sasangkarikang. Bukan dengan perasaan senang, ya biasa aja. Tidak bersama dengan pengetahuan, ya, dan itu pun dilakukan dengan ajakan orang lain. Ya, nanti kalau ibu bapak nanti membaca, itu ada di dalam kama wacara sobana. Bagaimana pikiran kita mengetahui ketika melakukan kebajikan. Yang paling bagus adalah dengan perasaan bahagia, senang, bersama dengan pengetahuan, dan muncul dari lubuk hati kita. Kalaupun apa yang diberikan ini mungkin kurang tepat, ya, tapi ada nilai kebajikan di dalamnya. Tetap ya, tetap kebajikan. Ya, kebajikan itu tetap kebajikan. Jika ditinjau dari kama wacara sobana itu tadi. Ya. Karena ada beberapa motivasi seseorang berdana itu macam-macam. Ada yang merendahkan si penerima, itu ada. Ya. Dia memberi untuk merendahkan si penerima, ada. Ada yang memberi dengan barang yang tidak baik. Memang sengaja, itu ada. Ya, contohnya apa? Ya memberi sesuatu yang sudah basi. Ya. Itu ya tetap kebaikan, tapi nilainya jadi turun. Ya, mungkin ya nanti ibu bapak bisa melihat di masyarakat. Ya kadang-kadang kalau kita bisa memberi, yang paling baik adalah memberi yang sendiri masih butuhkan. Ini nilainya luar biasa. Ya, diri sendiri butuh tapi bisa berbagi. Itu ada kisah Eka Sakhata. Ya, Eka Sakhata. Ada perumah tangga yang memiliki hanya satu pakaian. Ya, itu dikisahkan itu. Itu dikatakan ya itu pemberian yang luar biasa. Kisah seorang perumah tangga Eka Sakhata. Eka itu satu, Sataka itu bajunya cuma satu. Ya, dia berani memberikan itu. Nah, itu di zaman Sang Buddha ada kisah itu. Ya, tapi yang jelas kalau berbuat baik, lakukan dengan somanasa, rasa bahagia, dan mengerti manfaat untuk diri sendiri, manfaat bagi si penerima. Ya. Dan lakukanlah dari dalam hati kita dengan sungguh-sungguh, bukan nunggu diajak orang. Ini idealnya. Ya, ini nomor 1 dalam melakukan kebajikan. Idealnya begitu. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante, izin bertanya. Jika saya berdana menggunakan uang suami, saya tidak bekerja, apakah saya tetap mendapatkan karma baik? Dan apakah suami juga mendapatkan karma baik? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam hal ini ya, sebagai seorang perumah tangga, kalau sudah menikah, sesungguhnya apa yang dimiliki itu sudah menjadi milik bersama. Ya, apa yang dimiliki sudah menjadi milik bersama. Dan menjadi satu keberkahan kalau di dalam Manggala Sutta itu, ya menyokong anak dan istri itu adalah berkahnya suami. Ya, jadi kalau suami bekerja, kemudian uangnya dikasih istri, itu juga berkahnya suami juga. Dalam Manggala Sutta disebut ya
mata pitu upadana putak dara sak sanggaho, anak kula cak kamanta etang manggala mutamang. Merawat ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Jadi kalau seorang istri ya menggunakan uang dari suaminya, ya sebetulnya uang bersama, ya. Dan itu juga menjadi kewajiban seorang suami memberi kekayaan kepada istri. Nah, ketika melakukan kebajikan ya tetap menjadi milik ya dua-duanya. Karena kalau sudah berbuat baik itu ada efek karma bersama. Ya, makanya kalau orang sudah menikah itu satu dengan yang lain itu saling mempengaruhi. Ya, bagaimana kondisi suami itu juga dipengaruhi istri, kondisi istri juga dipengaruhi oleh suami. Jadi kalau sudah menikah ini bisa menjadi karma kelompok berdua. Ya, bisa menjadi begitu. Ya, selain ada kelompok karma secara pribadi-pribadi, ya, di dalamnya juga bisa menjadi karma kelompok. Ya, karma kelompok itu ya kelompok keluarga itu. Ya, maka ada yang berbuat baik istrinya, ya suaminya bekerja, kerjanya jadi bagus, usahanya jadi berkembang. Ya itu juga tidak lepas dari kekuatan dari kebajikan juga. Jadi pengaruh juga, ya bagaimana istri melakukan perbuatan baik, ya suaminya juga dapat manfaat juga. Karena kalau istrinya masak, ya suaminya juga menikmati kok masakannya. Kan begitu, ya. Makanya di dalam keluarga yang harmonis, ya semestinya ya kekayaan itu menjadi milik bersama. Meskipun belakangan ini di masyarakat ada yakni menikah tetapi kekayaannya dibeda-bedakan. Ada belakangan ini ya. Tapi sebetulnya secara ideal itu wujud dari kepercayaan. Ya, ya ini di masyarakat tuh ada ya pandangan macam-macam ya. Tapi kalau dari awal percaya, ya kekayaan itu menjadi milik bersama. Tapi semua ini ya kembali kepada masing-masing ya ibu bapak ya. Karena di masyarakat ini punya pandangan yang ya beda-beda. Tapi yang jelas kalau sudah menikah ya, harta apapun ya sebetulnya sudah menjadi milik bersama. Kalau suaminya bekerja ya otomatis itu untuk anak dan istrinya juga. Sama juga kalau istrinya masak ya itu juga untuk suami dan anak-anaknya juga. Jadi kalau melakukan kebajikan ya sama-sama mendapat nilai manfaatnya. Baik istri maupun suami. Karena ada pengaruhnya tetap ada. Ya, tetap ada. Dan memang idealnya ya dua-duanya saling mengerti tentang nilai kebajikan. Makanya yang ideal itu adalah harapan. Ya kalau bisa ya mencari pasangan hidup memang sama di dalam keyakinan. Supaya kalau berbuat baik tidak perlu sembunyi-sembunyi. Dan tidak perlu harus malu-malu. Karena kalau sama di dalam keyakinan itu saling support di dalam melakukan kebajikan. Baik itu menjalankan sila, baik itu berdana, termasuk juga meditasi dan belajar-belajar dhamma. Ya, ini saling support. Ini berbicara idealnya. Ya, tapi yang jelas kalau bisa ya suami dan istri sama-sama melakukan kebajikan. Ya, kalaupun mungkin karena kesibukan ya salah satu diwakilkan ya boleh tapi jangan terus-terusan ya. Kalau bisa ya benar-benar dari praktek yang bersamaan. Ya, baik itu suami, baik itu istri sama-sama melakukan kebajikan, bukan hanya istri saja. Ya, memang kadang-kadang ya diperhatikan di beberapa tempat ya, itu yang paling banyak ya ada salah satu tempat itu yang melakukan kebajikan paling banyak adalah ibu-ibu. Tetapi itu juga ada pengaruhnya nanti bagi keluarga juga. Karena kalau ibunya punya hoki, punya keberuntungan, ya orang di dalam rumah itu menjadi dapat keberuntungan juga dari praktek-praktek kebajikan. Begitu ya. Namo Buddhaya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Kita diingatkan untuk melatih diri, menghindari kemarahan. Tapi, kalau marah terhadap anak, agar disiplin dan jadi anak yang baik, bagaimana sebaiknya? Terima kasih.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang menjadi kewajiban orang tua. Di dalam Sigalo Sutta ada kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua itu ada 5 hal. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari keburukan. Yang kedua, mengajarkan tentang kebaikan. Yang ketiga, memberi bekal pengetahuan dan keterampilan supaya mandiri. Yang keempat, memberi warisan kekayaan. Dan yang kelima, mencarikan pasangan hidup. Ini mengacu kepada Sutta Sigalo Sutta. Kewajiban orang tua kepada anak. Nah, memang di dalam keluarga ini, kita harus melihat situasi dan kondisi. Kadang-kadang, tipikal atau temperamen dari anak-anak ini beda-beda. Jadi dari sini, ya seperti ada dalam salah satu sutta, bagaimana seorang pelatih kuda itu, ya diibaratkan ya tergantung kudanya. Kalau pelatih kuda sebelum melatih kuda, ya dia akan melatih kuda itu dengan melihat karakter dari kudanya itu. Kalau kudanya ini gampang diarahkan, kuda itu tidak mungkin dicambuk kok. Ya, kuda itu tidak mungkin ditarik-tarik. Ya, kalau memang kudanya ini ya karakternya sudah siap untuk dilatih. Tetapi kalau kuda ini masih kuda liar, maka kuda ini harus diikat. Pertimbangannya apa? Nilai manfaat. Maka ketika seorang orang tua menasihatkan anaknya, mungkin dengan nada yang tinggi, jangan diartikan itu marah. Karena marah itu kalau di dalamnya bersama dengan dosa mulacita. Dosa itu perasaan tidak suka. Ya. Tapi yang namanya mendidik itu kan dasarnya adalah mita, teman. Pertemanan itu dasarnya adalah meta, cinta kasih. Kenapa pakai nada tinggi? Kenapa mesti pakai suara yang lantang? Ini juga bentuk cinta kasih. Karena kalau dari muda tidak diarahkan dan tidak dilatih, kasihan loh dikala nanti sudah tumbuh dewasa loh. Mungkin dicap pemarah, tapi nanti anak juga akan tahu kok. Kalau dari awal dibiarkan, mau jadi apa coba? Kalau tidak punya meta, tidak punya cinta kasih, orang tua membiarkan anaknya, mau jadi apa? Ya sudahlah, yang penting dia bahagia, dikasih main game terus gitu. Apa jadinya? Maka kadang-kadang orang tua membuat timetable, waktu, dibuat rule tentang apa yang harus dilakukan di waktu-waktu itu. Itu juga wujud cinta kasihnya orang tua kepada anak. Sayangnya orang tua kepada anak. Karena dengan membuat timetable, waktu demi waktu, apa yang harus dilakukan, ini supaya anaknya apa? Tidak melakukan keburukan, anaknya mengisi waktunya dengan kebaikan, dan akhirnya anaknya punya bekal berupa pengetahuan dan keterampilan yang nanti membawa pada kemandirian. Jadi kalau mengajar dalam nada yang keras, jangan kemudian diartikan, oh dia marah. Belum tentu. Ya. Karena keluar marah itu juga harus introspeksi. Kenapa nadanya mama tinggi? Ya karena kamu surat dikasih tahu kok. Coba kalau kamu mengerti. Coba kalau kamu mengerti, orang tua tidak mungkin berkata kasar. Makanya sebagai seorang anak, jika mendengarkan hal ini, ya, cobalah dimengerti. Kalau orang tua berbicara apa, pertimbangkanlah nilai manfaatnya. Mungkin disuruh les matematik, mungkin les bahasa, mungkin anak jadi benci. Tapi ingat loh ya, tidak semua anak punya keberuntungan seperti Anda, yang punya kesempatan untuk punya bekal pengetahuan keterampilan. Makanya kalau punya orang tua yang punya support di dalam ilmu pengetahuan dan keterampilan, bersyukurlah. Ya, bersyukurlah. Kenapa bersyukur? Karena dari jutaan anak di Indonesia, sangat sedikit yang punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang
mensupport. Ya kadang-kadang orang tua ini harus punya meta. Meta itu kepedulian. Ya, jadi untuk respon tadi marah, ya dengan kasar mungkin ya. Tapi ingat ya, ada hal-hal yang memang ya tidak patut dilakukan. Ya seperti mukul, ya terlalu keras. Ya mungkin ada cara untuk memberi punishment. Mungkin ya HP-nya diminta, ya. Kamu kalau tidak belajar HP-mu diminta, tidak boleh main HP. Nah, ini kan tidak ada apa namanya? Ya, kontak fisik ya. Tapi cara untuk konsekuensinya adalah ya diambil yang menyenangkan bagi dia. Ya, apakah HP-nya diminta? Apakah uang jajannya dikurangi? Ya, apakah jam liburannya ya diisi untuk hal yang lain? Ya, itu kan bisa. Mungkin jadwal jalan-jalannya jadi dikurangi. Ya, ini kan salah satu supaya mendidik anak juga belajar tentang konsekuensi hidup. Ya. Tapi memang mendidik itu kuncinya memang harus banyak sabar, Ibu. Ya, ya mesti banyak sabar. Bapak juga mesti sabar juga. Karena mendidik itu memang terus terang butuh kesabaran yang ekstra. Jangankan mendidik manusia. Ya, melatih apapun itu juga perlu sabar. Ya, termasuk melatih diri ini juga perlu sabar. Ya, sabar. Ya, jangan marah, jangan jengkel. Meta dasarnya. Cinta kasih. Ya, jadi nanti kalau memberi edukasi kepada anak-anaknya, kalau bisa ya dilihat dulu, ya ngomong dulu baik-baik, ya baik-baik. Ya sebetulnya mama ini ngajarin ini kepada kamu tidak ada niat apa, niatnya demi kamu sendiri kok. Coba kamu lihat keluar, ya, berapa banyak yang punya kesempatan seperti kamu, bisa ngomong dari hati ke hati. Ini juga demi kebaikan kamu. Ya mama ini juga ada batas usianya. Ya mama akan mensupport kamu, papa akan mensupport kamu, tapi tidak mungkin selamanya. Karena papa, mama ini ada batas usia. Ya, kamu dengan bekal pengetahuan, keterampilan, ya mama harapkan, papa harapkan, semoga kamu jadi orang yang mandiri. Dan untuk memberikan kemandirian ya dari sekarang ini ya, harus punya bekal pengetahuan dan keterampilan. Maka kamu harus mendisiplinkan waktu. Nomor satu itu waktu. Ya, disiplin waktu. Ya, selain waktu, yang kedua adalah kejujuran. Ini dua hal yang penting. Ya, belajar apapun perlu kejujuran dan tidak boleh molor dalam waktu. Ya, karena waktu itu penting. Karena kalau waktu dibiarkan, ya kita akan ketinggalan waktunya. Ya. Makanya dalam disiplin sekolah itu selain kejujuran, ya waktu itu penting. Ya, karena kesuksesan itu juga dipertimbangkan waktu juga. Mungkin ini yang Bante sampaikan. Semoga bisa dipahami, ya. Malam Bante, bagaimana seorang perumah tangga mencapai kesucian di tengah kesibukan, mencari uang dan keluarga? Tolong jelaskan secara detail tentang jalan mulia dan bagaimana cara meditasi Vipassana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebagai perumah tangga, kesempatan untuk menjadi suci tentu ada. Yang dibekali dari yang pertama, punya dasar keyakinan. Makanya di dalam masyarakat Buddhis, memperkokoh keyakinan kepada Tiratana itu patut diupayakan. Karena dengan mengambil tiksarana, pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini menjadi pintu awal untuk memasuki ajaran. Makanya di dalam kegiatan canting malam ada baca parita. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk memperkokoh keyakinan kepada Tiratana. Kalau menjadi umat Buddha sudah mulai jarang baca parita, untuk mendengarkan Dhamma agak sukar. Apalagi yang berikut-berikutnya. Maka sebisa mungkin tradisi baca parita ini juga perlu untuk dimunculkan. Ya, karena kalau sudah mulai lupa baca parita, ya nanti sudah lingkungannya jadi berubah. Makanya ya saya selalu mengajak ya Bapak Ibu sebelum nanti praktek meditasi, belum nanti membahas Dhamma, ya tradisi baca parita ini adalah tradisi yang baik. Ya, bukan membuang-buang waktu.
Ya, jangan berpikir wah baca parita buang-buang waktu. Oh tidak. Ya, baca parita ini adalah bagian dasar ya untuk apa? Dhamma sawanang. Karena membaca parita itu juga bagian mengingat kembali ajaran Sang Buddha kok. Seperti tadi baca Karaniya Metta Sutta. Itu juga mengingat kembali kok ajaran Sang Buddha itu. Dhamma sawanang. Seperti tadi ada baca Brahma Wihara mengembangkan cinta kasih. Ya. Ini juga Dhamma sawanang. Ya, menggunakan waktu untuk mendengarkan Dhamma. Ini adalah hal yang baik. Jadi perumah tangga, ya selain dia memperkokoh keyakinan, dia membuat kebiasaan yang baik dulu. Baca parita, kemudian dalam kesehariannya berusaha untuk memurnikan sila. Ya, sila. Meskipun belum sempurna seutuhnya, tapi ini menjadi tahapannya. Ya, sila. Karena untuk mengakhiri penderitaan, untuk mencapai kesucian, ini diperoleh secara bertahap. Ya, bukan langsung-langsung ting begitu, bukan. Ya, bertahap. Ya, dari keyakinan diperkokoh dengan kuat, ditambah lagi silanya dijaga dengan baik. Karena menjaga sila itu juga menjadi praktek wisudi, kesucian moralitas, hidup tanpa celah. Karena sila itu akan menjauhkan diri dari keburukan. Sila. Kemudian latihan meditasi. Ya, ini bagian dari citta wisudi, memurnikan pikiran. Tidak membiarkan pikirannya di dalam kekacauan. Tidak membiarkan pikirannya diliputi keserakahan, kebencian. Ya, berusaha untuk menggugah diri. Tidak diliputi oleh kemalasan dan kelambanan. Makanya sebagai perumah tangga ada waktu, ada kesempatan. Jika memungkinkan, carilah lingkungan yang mendukung. Ya mungkin di sekitar Anda. Ya kalau Anda dekat BSD, ya bisa kok. Setiap hari Sabtu minggu pertama, ya bisa ikut ODM. Ya, karena waktu tidak panjang yang Anda miliki, 1 hari aja ikut ODM. Mungkin kalau Anda di sekitar Jakarta, Kelapa Gading, ya, setiap Sabtu minggu keempat bisa ikut ODM. Ya. Dan ini akan menjadi tahap demi tahap. Ya mungkin kalau Anda di Semarang, bisa ikut setiap Sabtu minggu kedua. Bisa juga ikut ODM dari pagi sampai sore. Jadi setiap pelatihan ini ada tahap demi tahap, tidak langsung ting. Jangan jadikan alasan, oh kita perumah tangga Bante. Ya. Jangan dikambing hitamkan perumah tangga. Yang perlu diupayakan adalah niatnya. Niatnya. Ya. Jangan sibuk cari alasan, tapi sibuklah untuk bagaimana membuat kebajikan-kebajikan. Bagaimana menjaga sila dengan baik. Bagaimana bisa menyisihkan waktu untuk menenangkan diri. Semua tahap demi tahap. Jangan salahkan, oh kita sibuk cari uang Bante. Kita perumah tangga Bante. Iya. Jangan salahkan itu semua. Tapi sisihkan waktunya. Ya, sisihkan waktunya. Bukan salahkan lingkungannya. Ya, tapi sisihkan waktunya. Jaga sila dengan baik. Ya. Latihan ikut meditasi. Menggunakan waktunya mendengarkan Dhamma. Ada waktu, ada kesempatan, kalau ada keraguan-raguan, bertanyalah. Untuk apa? Untuk tahap yang berikutnya adalah pemurnian pandangan, diti wisudi. Maka ada tahapan-tahapannya. Ada sila wisudi, ada diti cita wisudi, ada diti wisudi. Ini perlu kita lakukan. Ya. Baik itu Dhamma sawanang, mendengarkan Dhamma. Baik itu Dhamma sakhaca, baik itu kala samata, menggunakan waktu untuk menenangkan diri, termasuk juga kala vipassana. Ya, kala vipassana. Dan ini semua tahap demi tahap kok. Kematangan batin itu tidak seketika, ada prosesnya. Seperti buah mangga, akan menjadi buah yang enak, manis, dan menguning. Itu dimulai dari apa? Dari tanamannya. Ya, tanaman mangga dirawat, dijaga dengan baik sampai dia bisa tumbuh. Nah, dirawat, dijaga, disiram dengan baik, dijauhkan dari hama-hama, kemudian dia nanti akan berbunga. Setelah berbunga, dia akan keluar calon buahnya. Dijaga, dirawat dengan baik, ya, nanti akan ada prosesnya.
sampai akhirnya matang dan jatuh dari pohon. Ini seperti orang mencapai kesucian. Dari tahap benihnya ditanam, terus dirawat, dijaga, sampai akhirnya yang terakhir, tek, lepas dari keduniawian. Lepas dari urusan duniawi, yang disebut arahat. Tidak tergoyah oleh hal-hal duniawi. Semua proses. Jadi di sini yang perlu diupayakan adalah, cobalah atur waktunya. Ya, gunakan waktunya. Ya, nanti hari uposatha, cobalah dalam satu hari itu. Latihan 8 sila, dilatih. Mungkin ada waktu, ada kesempatan. Kalau bisa ikut, tidak hanya chanting malam, tapi nanti kalau memungkinkan waktunya hari Sabtu. Ya, kalau dekat di BSD, ya memang tidak di online kan ya, ODM-nya tidak di online kan. Jadi bisa ikut, ya bisa ikut. Kalau dekat BSD setiap Sabtu minggu pertama. Bisa turut latihan, ya. Aduh Bante, sukar, sulit, ya berarti kan niat, ya. Jadi dalam hal ini praktek Jalan Mulia Berdelapan juga sama, ada tahapannya, ya ada tahapannya. Dan semua ini prosesnya harus kita lewati. Jangan buru-buru, karena semua ini butuh kematangan, ya. Karena perkembangan batin itu semua pakai proses. Ya, makanya kita perlu mengulang-ulang supaya apa? Jadi matang. Mendengarkan dhamma diulang-ulang sampai apa? Masuk ke dalam batin kita. Karena kalau tidak diulang-ulang, apa yang kita dengar bisa lupa. Kalau tidak diulang-ulang, apa yang didengar lupa, keyakinan akan mengurang. Maka kapan hari di hari yang keberapa itu ya? Yang meditasi di wihara punya Sampada. Ya, Bante kan menyampaikan Awija Sutta, ya, tentang Anguttara Nikaya kelompok 10. Ya. Itu kan dimulai kalau kita punya teman yang baik, kalyana mita, maka kita akan mendengarkan dhamma sejati. Dengan kita mendengarkan dhamma sejati, keyakinan akan bertambah. Dengan keyakinan bertambah, yoniso manasikara, pemahaman akan jernih. Yoniso manasikara. Usaha memunculkan kebijaksanaan akan muncul. Kemudian yang kelima, memiliki yakni sati dan sampajana, selalu eling dan bijak. Ya. Namanya sati itu pengingatan. Ya. Sampajana itu sama dengan panya, punya kebijaksanaan. Nah, kalau seseorang sudah punya sati dan sampajana, maka dia bisa mengendalikan pintu indria. Dengan dia mengendalikan pintu indria, melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan akan diisi dengan kebaikan. Dengan mengisi kebaikan-kebaikan, dia akan berkembang di dalam 4 satipatthana. 4 satipatthana. Sehingga apa? Dia bisa mengembangkan sata bojangga. Sati, dhamma wicaya, wirya, piti, pasadi, samadhi, ubeka. Dan yang akhirnya ke-10. Seseorang akan memiliki yaitu pengetahuan dan kebebasan. Wija wimuti. Punya pengetahuan dan kebebasan. Ini ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 10. Mengisahkan apa? Yang paling dasar mengingatkan kita tentang pentingnya kita memiliki teman yang baik. Pentingnya kita mendengarkan dhamma. Sehingga kita punya kebijaksanaan sampai poin yang ke-10. Akhirnya memiliki wija wimuti. Nah, dengan wija wimuti kita tidak lagi tercengkram oleh awija. Yang tidak lain kita terbebas dari penderitaan. Jadi ada tahap-tahapannya. Berasosiasilah dengan teman-teman yang baik. Supaya apa? Bisa mendengarkan dhamma yang baik. Supaya apa? Muncul keyakinan. Nah, ini ada tahapan-tahapan di sana. Apa yang Bante katakan ini, ya nanti bisa dibaca lebih detailnya. Awija Sutta, Anguttara Nikaya, kelompok 8. Ya. Bagaimana cara meditasi Vipassana? Ya, berkenaan dengan cara meditasi Vipassana, ya banyak hal yang harus disiapkan.
berusaha untuk menjalankan sila dengan baik, karena Vipassana adalah meditasi pandangan terang. Basic dari pandangan terang adalah kemurnian sila. Sila dijaga dengan baik. Kemudian menjaga pikiran, memurnikan pikiran, pikirannya dengan baik dijaga. Berusaha untuk memurnikan pandangan, mengerti dan memahami tentang hakikat pancakkhanda. Makanya ketika ikut ODM, maka saya sering singgung soal pancakkhanda. Ya, supaya apa? Kita bisa punya pandangan yang benar. Ya, supaya kita punya kemurnian di dalam pandangan. Tidak lagi menganggap diri sebagai diri yang kekal. Setelah itu, ya, berusaha untuk menghilangkan keraguan-raguan, kangka witarana wisudi. Ya, berusaha untuk menghilangkan keraguan-raguan. Ya, keraguan-raguan di sini bagaimana? Ya, mengerti bahwa saya semua yang muncul ini adalah deretan sebab akibat. Tidak ada yang tiba-tiba. Ini juga perlu dipersiapkan. Ya, jadi kalau seseorang praktek Vipassana, dia tidak menyalahkan apapun. Kalaupun kakinya kesemutan, kalaupun kakinya sakit, dia memahami. Di dalam tubuh ini ada rupa, ada wedana, ada sanya, ada sangkara yang anicca, yang duka, yang anatta. Makanya yang keempat ini menghilangkan keraguan-raguan, kangka witarana wisudi, memahami kemunculan bersebab. Kemudian ya, berusaha untuk mempraktekkan melihat apapun, fenomena apapun yang ada di pancakkhanda ini adalah anicca, dukkha, anatta. Namanya ya, amaga, maga, nyana dasana. Tahu mana jalan, mana bukan jalan. Sebisa mungkin untuk melihat ya, bagaimana yang perlu diarahkan, kemana pikiran kita harus kita upayakan. Makanya ketika seseorang latihan Vipassana, objeknya adalah nama rupa, alat yang dipakai adalah anicca, dukkha, anatta. Baik itu berjalan, baik itu berdiri, baik itu berbaring, baik itu duduk, ya sesungguhnya itu semua adalah nama dan rupa. Dan di dalam nama rupa itu semuanya adalah anicca, dukkha, dan anatta. Akhirnya apa? Bisa menembus 4 kebenaran Arya. Nah, dalam Vipassana itu pengembangan Satipatthana. Memperhatikan Kayanupassana, Vedananupassana, Cittanupassana, Dhammanupassana. Yang sering kali saya bicarakan adalah Kayanupassana. Bagaimana kita memperhatikan tubuh jasmani ini? Baik berjalan, duduk, maupun berdiri. Yang senantiasa mengalami kemunculan dan kepadaman. Ya, kita tidak melihat adanya diri, tetapi kita melihat ini adalah sangkara, bentukan-bentukan. Ya, bentukan-bentukan. Ini semua tahap demi tahap. Dan ini perlu waktu. Ya, secara pariyati mungkin Anda bisa mendengar, tapi pariyati tidaklah cukup. Ya, sebisa mungkin juga latihan. Dan ini perlu dukungan dari teman-teman yang baik. Ya, supaya apa? Dapat support, dapat semangat, ada wirya di dalamnya. Makanya untuk mencapai Vipassana, pandangan terang, ya banyak hal. Tapi yang jelas, tahap yang paling dasar, sila. Harus kokoh. Pikirannya harus dimurnikan. Makanya kalau ikut latihan meditasi, jangan banyak melamun. Arahkan perhatian pada jasmaninya. Kalaupun tubuh ini sakit, cobalah sambil dimengerti. Fenomena ini tidak kekal adanya. Sambil mengerti tentang aniccasanya. Mengerti tentang ketidakkekalan. Mengerti tentang aniccasanya. Karena semua ini proses Ibu Bapak. Ya. Mungkin ini yang Bante sampaikan, tidak panjang-panjang. Nanti takutnya kalau kepanjangan sulit untuk dimengerti. Tapi yang paling dasar, kemurnian sila, kemurnian pikiran, kemurnian pandangan, ya, termasuk menghilangkan keraguan-raguan, itu patut dipersiapkan dari jauh-jauh hari sebelum kita terjun yang lebih dalam lagi. Begitu ya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya selanjutnya Sotihoto Bante Namo Buddhaya. Lanjutan dari cerita kemarin, saya sudah lakukan seperti kata Bante.
bekerja sungguh-sungguh dan tidak diperhatikan. Tapi masalahnya tetap terus kepikiran perempuan itu Bante. Bahkan sekarang sampai saya saya rajin baca Wijaya Sutta, tapi seperti tidak ada hasilnya. Kewihara pun tujuannya jadi berharap bertemu dia, bukan benar-benar puja bakti. Apa Bante ada saran lain? Karena saya capek juga. Bante, sudah kira-kira dari 7 bulan lalu saya suka dan tidak bisa lupa. Apa artinya saya ada hutang sama dia di masa lampau juga, Bante? Jadi saya begini. Dan apa sebaiknya saya berusaha ke wihara lain saja supaya tidak bertemu? Jujur merasa rindu juga, karena tidak bertemu walau cuma mengagumi dari jauh. Maaf Bante, semoga Bante bisa mengerti perasaan saya. Ya, ya memang kadang-kadang urusan hati itu memang tidak bisa dilogikakan ya. Jadi urusan hati ini kadang-kadang tidak bisa dilogikakan. Tetapi ya sebisa mungkin yang namanya usaha ya. Usaha setiap orang ini kan perlu diupayakan. Ya, jadi nanti lihat situasi dan kondisi. Ya seperti pesannya tetap sama. Tolong sebisa mungkin ya untuk tidak banyak diperhatikan. Karena kalau diperhatikan di situ akan muncul ya kalau dalam bahasa Dhamma namanya kama canda. Ya kama canda nanti kalau ibu bapak membuka Anguttara Nikaya kelompok 1 yang bagian niwarana itu disebutkan di sana. Kenapa muncul kama canda? Kegandrungan pada kesenangan pintu indria. Di sana disebutkan bahwasanya seseorang memperhatikan dengan tidak bijaksana sehubungan dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah. Kalau memperhatikan hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, tanpa disertai dengan kebijaksanaan, akan memunculkan yaitu kama canda. Ya, kama canda salah satunya seperti diceritakan itu tadi. Itu adalah bagian kama canda. Aduh, melihat timbul keinginan ya, hanya bisa mengagumi ya. Ya, karena diperhatikan. Makanya sebisa mungkin ya, kalaupun pikiran rindu, pikiran sayang mengagumi ya, itu adalah hal yang wajar. Karena ada kriteria yang mungkin masuk di dalam hati Anda. Ya, mungkin ya. Sehingga apa? Ada daya tarik personal. Jadi ada daya tarik yang membuat Anda jadi ya salah satunya mungkin dia punya fisik atraktif. Ya, mungkin dia punya fisik yang menyenangkan. Sehingga itu juga menjadi daya tarik interpersonal. Ya, jadi dengan orang lain ya ada ketertarikan. Ya, karena salah satu yang membuat seseorang ketertarikan sama orang lain, salah satunya adalah physical. Ya, karena fisik ya dari melihat fisik itu memang bisa menimbulkan ketertarikan. Ada juga ya bukan fisik tapi pengetahuan. Ya dia punya pengetahuan atau suka membantu itu juga menjadi daya tarik juga. Ya, bukan hanya aspek fisik semata. Melihat sisi kelebihan ini kadang-kadang juga menimbulkan rasa memiliki. Ya, ini kadang-kadang itu bisa muncul. Ya, makanya sebisa mungkin ya kalau sudah merasa tidak nyaman, ya lihat situasi kondisi bagaimana mensiasatinya. Makanya sebisa mungkin ya idealnya ya jangan diperhatikan. Karena kalau diperhatikan akan memunculkan terus. Memunculkan terus. Karena kalau masih mengagumi, ya pasti ada ketertarikan. Ya nanti kalau seandainya apa saya pindah ke wihara yang lain, ya itu hak Anda ya. Hak Anda. Dan ini juga demi kebaikan Anda. Ya, ya jadi lihat situasi dan kondisi. Ya, dan juga lihat diri sendiri juga. Ya, ya mungkin itu ya hanya sebatas ya mungkin kegandrungan yang muncul dari hasrat. Makanya sebisa mungkin
Ya, sebisa mungkin kalau punya kesempatan ada juga yakni praktek vipassana. Praktek vipassana ini adalah ya menjaga pikiran supaya tidak keluar, memperhatikan aspek fisik kita. Saat berjalan kita latihan mindful dengan tubuh kita. Saat berjalan perhatikan langkah kaki supaya apa? Pintu indera kita tidak keluar. Nah, mindful berjalan dengan kesadaran, makan dengan kesadaran, ngobrol juga dengan kesadaran. Supaya apa? Tidak terbawa oleh pintu indera. Ya, dengan kesadaran. Tahu memposisikan diri sehingga bisa meminimalisir munculnya ya hal-hal yang bisa menimbulkan kegandrungan-kegandrungan itu. Ya, semoga ini bisa dimengerti, bisa dipahami ya. Sebisa mungkin Bante berpesan tadi ya. Tolong haluan perhatiannya mungkin diarahkan ke yang lain dulu ya. Begitu ya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Apakah yang dimaksud kesalahan pada tiratana pada ucapan? Apa saja kesalahan tersebut? Terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya kadang-kadang kita bercanda, guyon, ya, atau mungkin ya menggunakan istilah-istilah dhamma di dalam kita guyon-guyon. Itu sebetulnya adalah hal yang tidak patut. Ya, mungkin di masyarakat Anda pernah dengar orang guyon, ya tentang apa? Atasila. Atasila kemudian dalam ngomong-ngomong orang itu candaan gitu ya. Ya tidak disadari sebetulnya itu juga bentuk ketidaksopanan juga. Karena atasila itu adalah praktek yang mulia. Ya, tapi kadang-kadang dibuat candaan dan plesetan, yaitu atasila, ya ini atasi lapar. Nah ini sebetulnya juga salah satu ya candaan yang sebetulnya yang tidak baik. Dan sebisa mungkin ya apa yang tadi Bante contohkan jangan diikuti. Nah, kan tadi masalahnya kan tanya ya. Masalahnya kan tanya apa kesalahan-kesalahan ya kepada Tiratana. Ya salah satu adalah candaan-candaan itu. Ya, makanya sebisa mungkin ada istilah-istilah yang mulia ya jangan diplesetkan. Ya, dan sebisa mungkin ini diingat ya. Ya seperti istilah tadi atasila diplesetkan menjadi tadi itu ya, kemudian meditasi diplesetkan menjadi apalah ya, kemudian jana kemudian diplesetkan apa gitu ya, itu sebetulnya adalah bentuk ya kita sebetulnya sudah ngomong tidak sadar ya, itu sebetulnya juga tidak respect, tidak menghormat kepada istilah-istilah dhamma ya. Makanya kita waktu chanting ya mungkin dalam satu hari ini kita mungkin ngomong dengan orang ya, mungkin guyonan dengan teman-teman menggunakan istilah-istilah ya dhamma. Termasuk juga menggunakan kata karma. Ya, karma dipakai untuk mencela orang lain. Ah, karmamu sedang berbuah nih. Ya, kadang-kadang bukan memberi ya pengertian dhamma untuk menguatkan, tapi membuat pengertian dhamma menjadi menyempit. Ya, karma itu kan berbicara karma baik dan karma buruk. Bukan hanya berbicara tentang masaknya karma buruk saja. Nah, kadang-kadang kita membuat kesempitan di situ gitu loh. Nah, ini salah satu ya kekeliruan di dalam waca. Ya. Termungkin juga secara pikiran mungkin juga kita ragu-ragu. Ya, ragu-ragu kepada dhamma. Ya. Secara perbuatan ya mungkin perbuatan kita tidak mencerminkan orang yang punya keyakinan. Nah, kita berusaha untuk ya minta maaf supaya ya ke depan menjadi lebih hati-hati. Ya namanya latihan ini kan proses. Dengan kita mengingat dan bersujud, mengingatkan supaya ke depan kita lebih hati-hati lagi. Begitu ya.